Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ciara Aulia Faiza dari kelas 9A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai karya tulis ilmiah saya yang berjudul Dampak Social Anxiety Disorder Terhadap Kualitas Hidup Remaja. Anda pasti tahu bahwa interaksi sosial sangatlah penting bagi remaja. Tetapi, ada remaja yang menderita social anxiety disorder. Nah, apa itu social anxiety disorder? Social anxiety merupakan rasa takut dan cemas ketika seseorang harus berinteraksi dengan orang lain. Jika seseorang sudah mengalaminya lebih dari 6 bulan dan sudah mengganggu kualitas hidupnya, maka itu adalah gangguan yang disebut dengan social anxiety disorder. Saya juga akan menjelaskan mengenai ketiga tipe kepribadian. Ketiga tipe kepribadian tersebut adalah introvert, extrovert, dan ambivert. Introvert adalah salah satu tipe kepribadian dengan ciri khas seperti pendiam, tertutup, kurang bisa mengekspresikan diri, dan lebih senang melakukan kegiatan sendiri seperti membaca buku, bermeditasi, dan kegiatan lainnya. Extrovert merupakan tipe kepribadian yang berkebalikan dengan introvert. Biasanya orang yang extrovert dikenal lebih ceria dan bersemangat, terbuka, dan senang bersosialisasi. Sedangkan ambivert adalah tipe kepribadian yang memiliki kualitas introvert dan extrovert. Jika orang yang ambivert itu ada di lingkungan dengan orang-orang extrovert, maka ia akan menjadi extrovert. Sedangkan jika mereka berada di lingkungan orang-orang introvert, maka mereka bisa menjadi introvert. Jadi orang yang ambivert itu dipengaruhi oleh mood dan lingkungannya. Ternyata social anxiety disorder berbeda loh dengan introvert dan pemalu. Sebagian besar orang sudah mengetahui bahwa ketiga hal tersebut berbeda, namun masih banyak yang salah mempersepsikannya. Secara umum, perbedaan antara ketiganya adalah introvert merupakan kepribadian, pemalu merupakan sifat, dan social anxiety disorder merupakan gangguan kecemasan yang dialami oleh seseorang. Orang yang introvert belum tentu pemalu dan memiliki social anxiety disorder. Orang yang introvert lebih senang melakukan kegiatan sendiri dibandingkan bersosialisasi dengan orang lain. Orang yang pemalu membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Social anxiety disorder dapat dialami oleh siapapun, baik orang dengan tipe kepribadian ambivert maupun extrovert. Social anxiety disorder merupakan rasa takut dan cemas ketika seseorang harus berinteraksi dengan orang lain. Gejala-gejala social anxiety disorder ada 3, yaitu menghindari situasi sosial, seperti ketika seseorang harus memulai percakapan dengan orang lain, pergi ke tempat umum, menggunakan fasilitas umum seperti transportasi, toilet umum, dan lainnya. Kedua, yaitu gejala fisik meliputi muka memerah, detak jantung meningkat, tubuh gemetar, keringat dingin, dan lainnya. Yang terakhir, yaitu gejala perilaku dan emosi seperti takut dihakimi oleh orang lain, khawatir akan mempermalukan diri sendiri di depan umum, dan takut terlihat cemas oleh orang lain. Penyebab social anxiety disorder ada 5, yaitu genetik, struktur otak, zat kimia di dalam tubuh, cuaca, dan peristiwa traumatis yang dialami oleh seseorang di masa lalu. Contoh dari pengaruh genetik adalah jika ada saudara dekat seperti ayah, ibu, atau nenek yang memiliki social anxiety disorder, maka kemungkinan kita untuk memiliki social anxiety disorder menjadi lebih besar. Struktur otak yang diyakini berpengaruh dalam social anxiety disorder adalah amigdala. Amigdala berfungsi untuk memberi emosi dalam suatu peristiwa atau ingatan. Zat kimia di dalam otak yang berpengaruh terhadap social anxiety disorder adalah serotonin. Jika seseorang menderita social anxiety disorder, maka dia kekurangan serotonin di dalam otaknya. Iklim. Orang yang tinggal di negara dengan iklim dingin, kurang cahaya matahari seperti Norwegia, Finlandia, dan negara Skandinavia lainnya, biasanya tingkat stresnya akan lebih tinggi dibandingkan orang yang tinggal di negara tropis seperti Indonesia. Peristiwa traumatis yang dialami oleh seseorang di masa lalu seperti bullying, verbal, physical, dan sexual abuse, dan peristiwa lainnya. Social anxiety disorder sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup remaja. Antara lain dapat menyebabkan kepercayaan diri menjadi rendah, selalu berbicara negatif tentang diri sendiri, kemampuan bersosialisasi yang rendah, prestasi akademik atau pekerjaan yang rendah, dan bahkan dapat melakukan self-harm atau percobaan bunuh diri. Gimana ya cara mengatasi social anxiety disorder?
Ternyata ada 3 cara untuk mengatasi social anxiety disorder. Yang pertama dengan pengobatan medis seperti paroxetine dan sertralin. Yang kedua dengan cognitive behavioral therapy yang berfungsi untuk membantu melatih cara berpikir, fungsi kognitif, dan cara seseorang bertindak. Yang terakhir dengan terapi relaksasi seperti terapi pernapasan dan meditasi. Sekian penjelasan dari karya tulis ilmiah saya mengenai social anxiety disorder. Saya, Ciara Aulia Faiza, dari kelas 9A, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.